Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Mada, terima kasih banyak untuk waktunya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Insyira Nur Sakina dan rekan saya Ananta Faza. Kami dari PSDM HMTP 2020. Nah, ini sebenarnya program kerja kami itu ADP Bu. Jadi untuk yang kali ini kita akan bahas tentang lab pengembangan wilayah dan manajemen lingkungan. Apa boleh kita mulai dari pertanyaan pertama Bu? Langsung aja. Saya harusnya pakai background lab wilayah ya, biar lebih catchy. Sorry. Iya nggak apa gitu. Enggak, tapi saya nggak punya, masalahnya belum bikin. Ya, coba dulu deh. Bentar. Sorry ya, nggak penting, tapi oke. Ini saya ikut nih dulu zaman yang ADP yang sebelumnya. Ini kalian offline. Yang tahun lalu ya Ibu? Offline. Tahun lalu. Dulu kalian, sebentar dulu kalian angkatan berapa sih? Sorry. 2019. Kita 2019. Kalau tahun lalu berarti ini masih sama 2018. 2019 tuh saya ngajar nggak sih? Belum ya? Udah Bu, semester 1. Apa ya? Saya belum ngajar. Belum, semester 2 ngajarnya. Iya, semester. Semester 2 ngajar kependudukan. Oh iya, Iya. kependudukan. Jadi udah diajar kependudukan belum? Sudah. Oh, kalian udah aku ajar ya? Ya. Bentar, ini ada sih. Kok kebalik ya. Nggak penting banget, sorry. Oh, kebalik nih. Hapus aja deh. Ya udah, forget it. Sorry ya. Ini mungkin kalau berkali-kali tag nggak apa-apa ya, karena saya orangnya emang agak bingungan. Iya, nggak apa-apa Ibu. Nanti bisa kita edit. Soalnya saya juga ada project kayak gini juga, jadi kayak apa namanya, project kayak gini juga buat kayak apa namanya, buat ke teman-teman saya gitu. Jadi kita bikin acara kayak gini juga. Oke, yuk boleh lanjut. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Bu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tuh kita sebar Google Form ke seluruh mahasiswa PWK Undip. Terus kita minta mereka untuk masukin beberapa pertanyaan yang mungkin belum mereka ketahui atau mereka belum paham sama sekali kayak gitu. Jadi dari pertanyaan pertama ini ada yang nanya MKP itu sebenarnya apa sih gitu. Terus kapan mahasiswa PWK itu wajib memilih MKP dan kita tuh boleh ngambil cuman boleh ngambil satu atau boleh lebih dari satu MKP. Oke, ya MKP itu tingkatnya mata kuliah pilihan ya. Jadi mata kuliah pilihan. Kalau dari namanya jelas-jelas itu mata kuliah pilihan, berarti ya kamu memilih itu gitu. Jadi bukan sesuatu yang memang harus kamu ikutin. Jadi kalian bisa memilih. Beda kan kayak misalnya kalau kayak mata kuliah wajib tuh kayak pengantar proses, terus perencanaan gitu kan. Itu kalian emang sudah disediakan dan harus mengikuti. Nah, mata kuliah pilihan itu sebenarnya adalah sesuatu yang kalian itu boleh memilih dan emang ada pilihannya. Mata kuliah pilihan itu bisa diambil mulai semester 5. Ya, ada 5, 6, 7. Jadi setiap semester tuh ada. Kita mulai bisa ngambil di semester 5. Kenapa? Mulai di semester atas. Jadi kayak, kenapa sih Bu kok kita nggak bisa MKP di semester 1 misalnya kayak gitu. Kenapa sih kita nggak bisa di semester 2, 3 gitu. Kenapa? Karena sebenarnya MKP itu seperti pengayaan lebih. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih nih, nah jadi MKP itu adalah mata kuliah yang dirancang untuk kalian tahu mata kuliah yang udah diambil duluan, itu terus pengen tahu lebihnya apa. Contoh gampangnya gini, kalau di misal kalian udah ngambil pengembangan wilayah itu di semester 4. Di semester 4 tuh. Nah, pengembangan wilayah kalau kamu pengen dapat yang lebih dalam lagi tentang pengembangan wilayah, itu kalian bisa ikut mata kuliah pilihan pengembangan kota kecil. Itu ya lebih lanjutnya. Kemudian pengembangan lokal. Tadi pengelolaan kota kecil, pengembangan lokal, terus bisa juga keterkaitan desa kota. Nah, sebenarnya gini, kalau kayak keterkaitan desa kota tuh juga sebenarnya dia kayak lanjutan dari perencanaan kota dan perencanaan wilayah gitu loh. Jadi
beberapa MKP itu bisa jadi dia merupakan pendalaman dari berbagai mata kuliah, bisa juga atau satu mata kuliah yang lebih terkonsentrasi lagi. Atau MKP itu bisa juga untuk kita mengkaji isu-isu yang ada sekarang. Ya, kayak misalnya ada tuh MKP tentang pembangunan gender, tentang smart city. Nah, itu semua sebenarnya adalah mata kuliah yang memang kita rancang untuk meng-capture sesuatu yang ada di sekarang. Fenomena-fenomena yang ada di saat ini. Kayak gitu sih overall terkait dengan MKP. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua ini terkait spesifik ke laboratorium pengembangan wilayahnya. Jadi ada yang nanya Ibu, kalau laboratorium pengembangan wilayah dan manajemen lingkungan di PWK Undip itu bergeraknya di bidang apa? Atau fokus dan concern pada laboratorium ini seperti apa? Oke, ya. Sebenarnya saya ada slide-nya nih, bisa ditampilin harusnya ya. Jadi overall kita ada framework besarnya lab wilayah itu akan mengarah kemana. Kita ada satu background besar yaitu sustainable region. Ya, jadi kita pengen meng-create jadi output atau outcome-nya yang paling ujung visi kita itu menuju ke sustainable region. Di mana di bawahnya itu banyak sekali sebenarnya tingkatan-tingkatannya gitu ya. Jadi ada kita ngebahas tentang metode, analisa, konsep yang sebenarnya itu semua arahnya ke sustainable region. Sustainable region yang kalian semua tahu kan, kita ini udah ada sustainable development goals. Nah, ya kita ranahnya adalah ke sustainable region itu sendiri, di mana banyak sekali sebenarnya cakupannya di sustainable region itu. Ada apa? Ada resilient city, resilient, kemudian ada climate change issue, ada environment issue, terus kemudian ada bagaimana keterkaitan antar wilayah. Jadi itu sebenarnya adalah aspek-aspek yang kita bahas atau yang mendasari dan menjiwai si lab wilayah itu sendiri gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, pada laboratorium pengembangan wilayah dan manajemen lingkungan ini ada berapa MKP? Terus MKP-nya apa aja? Berapanya saya nggak hafal ya, tapi bisa saya sebutin satu-satu kayaknya. Yang pertama, kita ada pembangunan hijau. Ada suara ayam ya. Ada pembangunan hijau, terus ya ada pembangunan hijau, terus ada pengembangan lokal. Terus kita punya keterkaitan desa kota, kemudian ada pengelolaan kota kecil, kemudian ada pembangunan berbasis equity development, jadi ada sustainable development juga. Terus kita punya ada beberapa mata kuliah yang sebenarnya MKP-nya itu bukan cuma punya lab wilayah, jadi kita kayak bareng-bareng sama lab-lab lain gitu. Kayak misalnya pengelolaan pesisir, itu juga sebenarnya lab wilayah digabung sama lab kota, hal-hal kayak gitu loh. Jadi nggak semuanya itu di lab wilayah. Gitu. Oh, oke. Kemudian ini Bu, kalau misalnya nanti kita kan mengambil MKP berarti kita memilih beberapa MKP ya. Berarti MKP ini apakah nanti berpengaruh ke tugas akhir kita atau gimana Bu? Berarti nanti kita judul-judul tugas akhirnya harus berkaitan dengan MKP yang kita ambil. Ya, jadi gini, supaya lebih efisien dan efektif ya, supaya lebih cepat lulus sebenarnya. Itu dari awal kalau kalian tertarik nih untuk ngambil isu-isu wilayah, kalau bisa dan disarankan, dari awal tuh MKP-nya udah inline gitu. Kenapa? Soalnya di MKP itu sebenarnya adalah kita pengen mempertajam, karena kita kan mengkaji isu-isu yang terkini ya, kemudian kita ngebahas tentang literatur-literatur yang terkini. Nah, itu akan berpengaruh jadi akan sangat disarankan sekali MKP itu sebenarnya sudah mengarah kalian itu arahnya mau kemana. Misalnya kalau kalian suka nih tentang topik-topik tentang rural development gitu kan, kalian bisa ikut di mata kuliahnya. Dari awal udah ada pengembangan wilayah, kemudian lanjut tuh rural development bisa pengembangan lokal atau keterkaitan desa kota, kemudian bisa juga pengelolaan kota kecil. Itu di situ ada aspek rural development-nya atau pengembangan desa yang memang ada mata kuliah sendiri. Jadi itu salah satu. Jadi kalau bisa kalian tuh melihatnya udah fokus gitu loh, dari awal sampai akhir itu dia udah satu jalan kayak gitu. Oke. Berarti kalau kayak gitu kita lebih mending mikirin judul tugas akhirnya tuh dari pas pertama kali milih MKP atau nanti di akhir gitu? Kalau judul kayaknya agak berat ya. Jadi dari awal kalian lebih baik memikirkan saya itu pengen ngebahas apa.
perbedaannya kan jelas ya. Kalau misalnya kalian suka yang aspek fisik, itu di wilayah mungkin ngebahasnya nggak terlalu banyak. Karena kita kan ngebahas tentang bagaimana keterkaitan antar kota, bagaimana kemudian satu wilayah gitu kan, bagaimana pengembangan lingkungan, itu di lab wilayah. Tapi kalau misalnya kalian tertarik dengan judul yang, jadi judul itu mungkin bisa shaping di akhir, tapi isunya, jadi kayak misalnya kalian tuh pengen ngebahas apa sih? Contohnya misalnya, oh saya tuh suka tentang urbanisasi, ya urbanisasinya harus dilihat, mau lihat urbanisasi yang pengaruhnya di perkotaan, atau kalian pengen lihat urbanisasi yang pengaruhnya di wilayah. Nah, cakupan zoom in, zoom out inilah yang penting banget menentukan sebenarnya nanti kalian itu arahnya mau kemana. Gitu. Nah, terus ini buat pertanyaan selanjutnya. Berapa MKP yang ada di laboratorium ini yang terdapat kegiatan ekskursi, Bu? Nah, terus pada kondisi kayak gini kan otomatis harus dijadiin online juga. Nah, itu tuh bakal tetap dilaksanakan atau enggak? Terus kalaupun dilaksanakan tuh kegiatannya tuh berlangsungnya seperti apa, Bu? Oke, ya ekskursi biasanya setiap MKP ada ekskursi ya. Hampir semua MKP deh. Saya mengampu pembangunan hijau, keterkaitan interaksi desa kota, itu kita selalu ada ekskursi. Nah, kalau pembangunan hijau kemarin kita ekskursinya bahkan sampai kita ke Jogja, ke Kalicode gitu ya, untuk tahu gimana sebenarnya yang terjadi di sana. Interaksi desa kota, kita melihat gimana keterkaitan desa kota yang ada di Pekalongan gitu. Itu ada. Gimana tantangannya kemudian kalau COVID kayak gini ya. Kalau kita sendiri kita mencoba untuk menghadirkan sense itu kepada mahasiswa dengan berbagai metode. Contohnya kasusnya untuk di mata kuliah saya pembangunan hijau, itu kami akan menghadirkan banyak sekali praktisi-praktisi yang sudah punya pengalaman, yang bisa sharing langsung tentang kasus-kasus pembangunan hijau yang ada di berbagai belahan dunia. Contohnya yang tahun kemarin selain ada ekskursi pembangunan hijau juga ada dosen tamu nih. Dosen tamunya praktisi dari Singapura dan dia udah kerja 5 tahun di Singapura, kemudian dia kerja di Bali sebagai jadi dia sering banget ada project-project untuk melihat solar panel, kemudian memanfaatkan banyak terkait dengan green development gitu ya. Dan dia bisa memberikan dokumentasinya secara live. Jadi dia punya dokumentasi saat ke sana. Jadi seolah kita itu dibawa ke sana padahal kita nggak ke sana. Nah, untuk yang saat ini strateginya untuk yang pembangunan hijau, kita akan menghadirkan webinar series sebenarnya. Webinar ini mungkin capek ya kalau orang ngomong dan ini karena kan esensinya beda kayak ekskursi. Cuma gimana metodenya adalah supaya kita tuntut nih praktisi-praktisi informan ini memberikan semacam mereka harus ngeliatin dokumentasinya. Satu contoh ini ada satu nih yang mau jadi praktisi kuliah tamu di pembangunan hijau. Jadi ada kolega saya yang sekarang lagi di Kanada. Nah, dia akan memberikan semacam insight kepada kita. Jadi dia dulu udah pernah nanam solar panel di Bontang. Ada dokumentasinya, kemudian bagaimana dia FGD sama masyarakat. Nah, sekarang dia di Kanada lagi mengembangkan green development yang ada di Kanada. Dia sempat juga di Perancis. Jadi kita mencoba untuk memberikan pengayaan yang lebih kepada mahasiswa supaya meskipun COVID, insight-nya, kemudian visinya itu masih bisa kebawa ke sana. Gitu. Jadi itu alternatifnya plus dengan menunjukkan lebih banyak kasus-kasus aktual. Jadi supaya nggak bosan juga gitu kuliahnya dan bisa sedikit mengkompensasi nggak bisa ke lapangan langsung gitu. Oke, Ibu. Kemudian selanjutnya ini ada yang bertanya. Jadi untuk kalau di lab ini manajemen lingkungan yang dilakukan pada laboratorium ini maksudnya seperti apa, Ibu? Oke, manajemen lingkungan yang dilakukan. Jadi kita sebenarnya banyak isu-isu lingkungan kan yang emang terkait dengan perkotaan. Kita mengadres itu, kita memasukkan itu ke lab kita dengan berbagai macam hal gitu ya. Yang MKP tentu aja banyak sekali MKP yang terkait dengan
lingkungan. Contohnya tadi pembangunan hijau, ya kan. Kemudian bagaimana tentang climate change itu ada juga. Nah, untuk itu satu hal, tapi satu hal lain kita juga banyak melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan lingkungan. Selain itu kita juga banyak melakukan pengabdian-pengabdian terkait dengan lingkungan. Contohnya tahun kemarin kita mengadakan pengabdian nih, bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk membuat eco-brick, ya, memanfaatkan sampah plastik gitu kan untuk menjadi material yang bisa digunakan supaya lebih sustainable. Nah, itu adalah sebenarnya salah satu hal-hal yang kita lakukan terkait aspek lingkungan untuk lab kita. Jadi kita melakukan penelitian, pengabdian gitu ya. Penelitian juga dalam sisi pendidikan, ada juga mata kuliah yang memang itu concern-nya terhadap lingkungan. Contohnya itu tadi pembangunan hijau. Karena di pembangunan hijau kita juga dapat nih, kita bisa ngitung kayak kalian nih dalam sehari. Kita bisa nih ada metodenya cara menghitung dalam sehari kalian tuh ngeluarin karbon berapa sih? Apa aja yang kalian lakuin? Nah, ternyata kalian termasuk orang yang ngeluarin karbon banyak apa dikit? Kalian termasuk kontributor polutan besar atau kecil? Nah, karena setiap aktivitas kita tuh bisa dihitung dapat karbon yang keluar. Nah, dengan tahu aktivitas karbon yang keluar, kita bisa tahu sebenarnya how to reduce. Karena kita sebagai pelaku dan kita adalah sumbernya. Nah, itu sebenarnya salah satu yang kita lakukan. Gitu. Oke, kalau tadi kan terkait lingkungan ya, Bu. Nah, kalau di laboratorium ini yang menunjang atau mendukung sebuah perencanaan wilayah dan kotanya, yang fokus saya ke situ MKP tentang apa, Bu? Kalau ya, MKP yang pengembangan wilayah ada berbagai macam nih. Contohnya pengembangan lokal. Nah, pengembangan lokal tuh kita jadi gimana tuh pengembangan kita ngelihat tentang pengembangan lokal, gimana sih berkembang dari lokal itu. Kemudian yang lain interaksi desa kota. Interaksi desa kota juga tuh tentang pengembangan wilayah, karena kita ngelihat gimana keterkaitan desa dan keterkaitan kota, ya. Terus ini ayamnya bener-bener deh ya. Saya lagi di halaman belakang, jadi supaya natural ya. Iya, boleh. Anggap aja di desa. Terus habis itu apalagi ya? Oh, ini tentang pengelolaan kota kecil. Pengelolaan kota kecil juga pengembangan wilayah. Kenapa? Karena kita ngeliat keterkaitan antara kota-kota itu yang ada di wilayah, ya kan? Terus kemudian gimana mereka berkembang, itu pengembangan wilayah. Ada juga terkait dengan pengembangan sustainable development, tapi itu setengah antara wilayah juga bisa lingkungan, kayak gitu. Ya. Oke. Kemudian tanya selanjutnya, Ibu. Ada nggak sih kalian khusus yang harus dipersiapkan nih untuk kalau kita mengambil MKP pada lab ini gitu? Kalau kemarin tuh kalau lab geomatik tuh katanya harus jago ArcGIS, harus punya laptop yang bagus gitu katanya. Nah, kalau untuk lab ini sendiri gimana, Bu? Kira-kira? Kalau saya pribadi ya, kalau mau join di lab ini, kalian harus suka baca. Ya, kita nggak perlu something complicated or sophisticated. Buat saya pribadi, sekarang udah banyak things yang bisa take for granted gitu. Saya kuliah, saya angkatan 2003, jadi saya kuliah udah lama banget ya. Itu kita emang buat cari data, buat bisa segala macam itu kita harus benar-benar super bisa gitu ya. Tapi sekarang sebenarnya kayak misalnya contoh pemetaan gitu. Banyak software yang sebenarnya kamu udah bisa take for granted aja, nggak perlu sophisticated banget untuk menghadirkan sebuah peta. Misalnya kayak saya suka pakai Pilocard gitu ya. Itu buat dapet card yang bagus. Nah, skill-skill itu penting, tapi menurut saya yang basic thing adalah kalian harus suka baca. Kenapa? Karena di lab wilayah ini kalau boleh saya ibaratkan, kalian itu memeras banyak hal untuk menjadi satu hal yang memang itu menjadi key point. Karena yang penting itu dua hal. Tahu konteks, tahu konten, dan tahu konteks. Gimana biar tahu konteks dan gimana biar tahu konten, itu harus banyak baca. Ya, karena nih kalau lab wilayah itu kan banyak banget yang dibahas, ya ekonomi, ya sosial, ya lingkungan gitu kan. Kita nggak bisa, kalau kamu nggak catch up sama berita sekarang, itu juga susah.
kalian nggak banyak baca itu juga berat. Kenapa? Karena sebenarnya kalau saya boleh bilang ya, prosesornya itu bukan di komputer. Prosesornya itu ada di sini. Jadi bagaimana kalian bisa mengolah banyak informasi di sini, itu juga dasarnya adalah dari informasi yang kalian dapatkan, sering catch up dengan info-info sekarang, dan sekarang udah mulai banyak banget, jadi nggak usah khawatir. Tapi yang penting adalah kemauan untuk mencoba mengkaitkan satu dengan yang lain. Itu adalah skill yang menurut saya sangat diperlukan untuk lab di wilayah. Jadi komputernya ya biasa aja, tapi ya harus bisa peta, tapi ya nggak perlu sophisticated. Cuma yang penting ini tadi, prosesornya itu ada di otak kita. Kenapa? Karena kita semua butuh yang namanya mengkontekskan satu dengan yang lain. Karena kayak lingkungan, dia nggak bisa berdiri sendiri. Lingkungan itu pasti terkait sama yang lain. Jadi kita nggak bisa kayak mata kuda gitu. Kayak lingkungan, misalnya sekarang terjadi banjir. Kalau kita mau ngomongin banjir, kita nggak bisa ngelihat cuma misalnya, oh kayaknya drainasenya jelek, nggak bisa. Di wilayah kamu harus ngelihatnya nge-zoom out lebih luas nih. Oh ternyata banjirnya Semarang karena Semarang itu hilir, ada dari hulu. Ya hal seperti itu. Jadi hal itu yang konteks itu menurut saya menjadi key point di lab wilayah, bahwa prosesornya itu adalah di otak kita, sehingga kita harus banyak membaca supaya kita selalu bisa memberikan sesuatu itu sesuai dengan konten dan konteksnya gitu. Kalau tadi kan menurut Bu Mada tuh mahasiswa yang cocok itu kan berarti yang suka baca nih ya Bu ya. Nah, selain terus ini ada yang nanya nih Bu, mungkin dia merasa pengen masuk ke sini gitu kali ya, terus dia nanya kira-kira tipenya tuh yang cocok selain suka baca tuh apa gitu. Kalau suka baca kan pasti kayak general gitu kan, pasti kita bisa aja gitu baca, tapi untuk yang lebih kayak lebih menjurusnya gitu Bu, menurut Bu Mada apa? Ya, suka baca itu bukan berarti kemudian jadi nerd yang kemudian kutu buku kacamatanya tebel, kayaknya nggak kayak gitu ya, nggak harusnya gitu. Kalau saya ngelihatnya sih tipenya yang suka pengen tahu ya sekarang mungkin anak sekarang suka kepo. Nah mungkin keponya bisa dialihkan ke yang banyak, nggak dialihkan, didiversifikasi gitu ya. Jadi keponya bisa banyak, jadi yang pengen tahu, yang suka pengen tahu, kemudian suka jalan-jalan. Terus karena banyak juga sebenarnya lab wilayah itu kita bisa based on data ya, jadi banyak data-data sekunder gitu ya, harus bisa melihat data, kemudian juga harus bisa ngamatin wilayah dengan, jadi misalnya nih melihat fenomena itu juga harus lebih concern, lebih intens gitu ya. Terus apalagi ya? Oke, sama satu lagi nih tipikalnya, nggak ragu buat berkomentar, nggak ragu buat kasih opini, speak loud, it's allowed, nggak apa-apa, boleh, kalian boleh beropini masing-masing, karena ya itu proses diskusi itu sesuatu yang menurut saya membangun skill itu sendiri, gitu. Oke, Ibu, ini jadi kalau di PWK itu kan kurikulumnya itu dari semester 1 tuh sebenarnya kita udah ada matkul-matkul yang berkaitan sama 4 lab ya Bu. Nah kalau untuk matkul dari semester 1 yang berkaitan sama lab wilayah sendiri itu apa aja kira-kira? Atau mungkin dari semester 2? Kalau dari semester 1 itu pengantar PWK itu sebenarnya gabungan dari berbagai lab kan, tapi ya pasti ada lab wilayahnya seperempat gitu lah ya, anggap aja kan ada 4 lab ya, kita bagilah ada seperempat. Kemudian yang lainnya itu kependudukan, itu lab wilayah. Kemudian hal-hal yang terkait dengan ekonomi, pengantar ekonomi, kemudian ekonomi wilayah dan kota itu juga masuk ke lab wilayah. Jadi pengembangan wilayah itu juga masuk di situ. Terus apalagi ya, kalau studio perencanaan itu juga ada studio perencanaan wilayah dan studio perencanaan kota gitu ya. Terus ada juga apalagi ya, sama banyak beberapa MKP dan ya kontribusi di semester 1 semester 2 itu. BTW ini udah azan kita mau lanjut lagi atau diselesaiin? Langsung ke pertanyaan. pertanyaan. Oke. Sebentar, ini alat
Kalau misalnya hasilnya kurang bagus, saya bersedia take ulang, kalian bersedia take ulang kan? Gak apa-apa Oh, iya, Ibu. Saya maluin. Soalnya nanti kalau hasilnya nggak bagus, bisa dijewer sama satu lab wilayah. Gak apa-apa Ibu. Oke, ya gimana? Oke, ini langsung ke pertanyaan terakhir aja. Mungkin dari wawancara kita sebelumnya sama lab sebelumnya itu kita minta pesan dari pembicara, berarti sekarang ke Bung Mada, buat mahasiswa yang sekarang lagi ngambil MKP ini atau nantinya bakal ambil MKP ini gitu. Pesan dari Bung Mada khusus buat mahasiswa-mahasiswa nantinya atau yang sekarang lagi ngambil MKP ini gitu. Apa ya? Pilihlah dengan hatimu. Wih. Nah, itu. Jadi apa ya? Selama kita masih bisa milih dan ada kesempatan milih, kita harus milih gitu. Jadi saya berkali-kali ya, saya tanya gitu kalau MKP ini pilihan pertama atau pilihan terpaksa gitu kan. Ternyata ada beberapa yang pilihan terpaksa gitu. Saya pribadi oke, kalau emang pilihan terpaksa saya nggak akan memaksa kamu buat mencintai MKP ini, no. Itu bukan ini saya gitu. Kalau emang nggak suka ya nggak apa-apa. Cuma satu sih pesan saya dari si MKP ya, pilihlah yang kamu memang suka dan emang kalau kamu bisa memilih ya memilih gitu. Karena apa ya, kita nggak pernah bisa memaksakan pilihan orang ya. Kemudian satu hal lagi, isu-isu wilayah itu memang isu-isu sesuatu yang terus berkembang dan dinamis. Saya pribadi merasa dari sisi isu wilayah dan kota itu up and down gitu. Jadi sekarang mungkin lagi happening terkait dengan urban design gitu kan. Sekarang lagi happening tentang apa namanya smart city yang kayak gitu. Sekarang lagi happening tentang climate change gitu ya. Jadi everything itu ada fase-fasenya gitu. Tapi menurut saya pribadi ya kalau kamu mau ngikutin itu silakan, tapi yang penting adalah pilihlah dengan hati nurani kamu gitu. Karena kamu ada kesempatan buat milih. Jadi jangan misalnya nih satu geng pilihnya wilayah, kamu nggak mau wilayah ya it's okay gitu loh, nggak masalah gitu. Jadi at some point ya it's your choice, so ya saya nggak akan kemudian ayo kamu semua milih lab wilayah ya gini-gini. Saya nggak akan kayak gitu, saya justru akan pilih sesuai dengan hati gitu. Itu aja sih kayaknya. Oke, terima kasih Bu Mada pertanyaan tadi sekaligus menutup pertemuan kita hari ini ya Bu. Mungkin dari saya terima kasih banyak Bu Mada buat waktunya. Maaf juga kalau kita nyempil-nyempil nih di schedule Bu Mada, mohon maaf banget. Maaf banget soalnya agak susah nih, tight schedule juga, dan tapi saya seneng kayak gini dan ya boleh deh kalau misalnya kalian mau lah talk kayak gini, kita bisa share, saya bisa share kalau misalnya kalian feel comfortable with me ya, maksudnya ya kita bisa share many things lah. Dan saya appreciate sekali dengan program himpunan yang kayak gini nih di kala online masih tetap jalan ya, great banget, keren. Oke. Dari Faza mungkin. Dari aku juga terima kasih Bu Mada. Mohon maaf nih mengganggu waktunya di rumah Ibu. Sama-sama. Terima kasih ya Ibu. Ya, itu lagi ya. Kalau misalnya emang perlu take lagi, saya nggak ada masalah. Kita bisa cari hari ini, nggak ada deadline kan ya? Lab apa aja yang udah? Nggak ada. Nggak Bu, ini doang. Oke. Lab apa aja yang udah? Kemarin kita geomatik sama panel. Oke, saya harusnya lebih serius nih. Harusnya saya bikin slide, ada video yang gitu-gitu kayaknya ya, supaya lebih ini. Saya orangnya soalnya nggak terlalu ini spontan aja. Oke. Sukses ya. Saya kabarin lagi kalau butuh take ulang atau saya merasa take ulang, ya kita sama-sama diskusi aja ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, semuanya sehat ya. Iya, Ibu juga. Terima kasih Bu Mada. Thank you. Ya, dah. Selamat malam. Malam Ibu.